Oke, selamat siang Bapak Ibu. Senang bertemu kembali di sini dan saya tidak sendiri di sini, ada seorang yang luar biasa di samping saya. Siapa beliau? Beliau adalah koordinator guru penggerak di Kabupaten Kupang dan juga adalah guru di SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Kemarin beliau merupakan salah satu perwakilan dari Kabupaten Kupang yang mengikuti kegiatan apa, Pak? Refleksi peran guru penggerak, kemudian ikut puncak perayaan Hari Guru Nasional di Jakarta ya. Ya, Pak Guru ini namanya Pak Simon Sivi, tidak asing lagi kalau yang sering di media sosial pasti kenal beliau ini. Pak, mohon ceritakan sedikit tentang kegiatan apa saja atau apa saja yang dilakukan selama kurang lebih berapa hari di sana, Pak Mon? 3 hari. Oh, 3 hari di Jakarta. Coba ceritakan sedikit mungkin yang bisa ada, ya mungkin ada inspirasinya seperti apa, dibagikan dong ceritanya biar kita bisa tahu. Oke, kita mau dengar. Nah, silakan Pak Mon. Ini mendadak ini, tidak ada persiapan. Saya pikir Pak Mon ini bukan orang yang perlu kita briefing. Silakan Pak Mon. Kami berefleksi mengenai peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak di tingkat komunitas sekolah setelah dia melewati proses panjang pendidikan guru penggerak. Karena dari 9.000-an guru penggerak sebagai produk dari proses PGP angkatan 1 sampai angkatan 9, angkatan 7. Ya, sementara 89 masih jalan. Ya. Itu ternyata dalam praktik di sekolah ada sejumlah persoalan, ada sejumlah masalah yang mesti didiskusikan bersama. Kita mesti diskusi soal peran yang dimiliki oleh guru penggerak sejauh ini seperti apa. Jadi hal-hal seputar itu. Oke, Pak Mon. Luar biasa. Berarti di situ diminta untuk berefleksi. Nah, Pak Mon, kemarin ini saya meminta, artinya sebagai koordinator guru penggerak, kemarin saya sempat baca tulisan ada yang mungkin berkelanjutan dari apa yang tadi Pak Mon sampaikan, bahwa merefleksi bagaimana tugas dan peran guru penggerak di sekolah. Saya sendiri melihat kemarin ada satu orang yang sempat menulis, sepertinya meminta, ya kalau kita lihat secara garis besar seperti apa peran guru penggerak di sekolah, artinya untuk bukan mengklarifikasi Pak Mon, tapi mungkin sebagai Pak Mon sebagai koordinator, seperti apa pandangannya permasalahan di sekolah, seperti apa. Kita tahu bahwa orang beranggapan bahwa guru penggerak ini harus segala sesuatu harus bisa dilakukan di sekolah. Mungkin bisa bagikan sedikit terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, saya sendiri belum baca informasi yang Bapak Del sampaikan, tetapi secara pribadi saya pikir kritik-kritik yang membangun, yang positif dari semua pihak terkait peran guru penggerak di sekolah itu mesti diterima, mesti diapresiasi. Saya sendiri belum baca, tapi memang ada harapan besar dari berbagai pihak terhadap guru penggerak supaya bisa memainkan peran pentingnya di sekolah atau di kelas. Nah, sejauh ini dalam proses pendidikan guru penggerak kami dibentuk untuk diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, bisa mendorong dan menumbuhkan kepemimpinan murid, bisa menggerakkan teman-teman di komunitas sekolah supaya kemudian terlibat dalam praktik baik, bisa mewujudkan sekolah sebagai sebuah komunitas yang syarat dengan budaya positif. Nah, kita lihat sejauh ini termasuk sesuai dengan apa yang kami diskusikan dalam kegiatan refleksi. Secara pribadi, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti program guru penggerak itu sudah mulai menerapkan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berusaha untuk mengerti, memahami kebutuhan belajar murid sehingga bisa diakomodir dalam praktik pembelajaran, yang bisa mewujudkan suasana pembelajaran yang syarat budaya positif, yang memahami kebutuhan belajar anak sehingga tidak menjudgment anak dalam posisi yang sebenarnya tidak objektif dan hal-hal semacam itu. Nah, berkaitan dengan upaya untuk menggerakkan teman-teman, menggerakkan komunitas sekolah,
ini juga dikeluhkan oleh teman-teman guru penggerak, karena hal seperti ini berhubungan dengan kuasa untuk menggerakkan lingkungan sekolah. Nah, kalau teman-teman yang sudah jadi kepala sekolah, biasa mereka punya kuasa, punya posisi tawar yang lebih besar dalam usaha untuk menggerakkan komunitas sekolah. Tetapi teman-teman yang belum ada di posisi pemangku kepentingan sekolah, ya mulai berubah dari diri sendiri. Ketika teman-teman memahami bahwa anak-anak punya kebutuhan belajar yang beragam, sehingga proses pembelajaran, proses penilaian tidak cenderung seragam, itu bagian dari perubahan yang diharapkan. Nah, ketika teman-teman secara pribadi menerapkan situasi yang positif, yang berpihak pada kepentingan murid, yang humanis, pola relasi komunikasi antara guru dan siswa ditempatkan dalam suasana yang egaliter, yang tidak menempatkan anak sebagai figur yang ada di posisi di bawah guru. Nah, ketika teman-teman terapkan itu saja, itu sudah bagian dari perubahan yang diharapkan dari proses pembelajaran guru penggerak. Tetapi saya pikir koreksi dari berbagai pihak ini mesti kita apresiasi, kita terima, bukan hanya untuk guru penggerak, mungkin untuk pemangku kepentingan di sekolah, untuk pemangku kepentingan program pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Pak Mon. Selalu menurut saya pribadi, setiap guru penggerak yang sudah mendapatkan pendidikan atau sudah mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, ini secara pribadi saya mestinya diberikan posisi khusus untuk bisa menggerakkan. Kalau dia menggerakkan dia hanya sebagai guru biasa, seperti tadi Pak Mon katakan bahwa agak sulit, karena kalau dia tidak berada di pucuk, misalnya dia bukan seorang pemimpin, itu agak sulit untuk dia menggerakkan orang lain. Dan mungkin dia hanya terbatas pada menggerakkan diri sendiri. Sedangkan untuk kebijakan, kita tahu bahwa setiap sekolah ini pasti punya budaya sendiri-sendiri. Setuju. Itu dia punya kesulitan sendiri. Jadi menurut Pak Mon bagaimana? Memang kita langsung to the point bahwa memang ini pemerintah harus melihat bahwa yang jadi guru penggerak kita harus kasih posisi di pucuk, atau bagaimana? Memang sudah ada regulasi yang atur soal itu, bahwa yang akan direkrut sebagai kepala sekolah, pengawas, itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi itu bukan satu-satunya syarat untuk jadi kepala sekolah. Nah, itu tergantung kebutuhan di lapangan, tergantung kebijakan lain di daerah. Oke, Pak Mon. Nah, sementara itu guru penggerak tidak harus jadi kepala sekolah untuk bisa menggerakkan lingkungan. Nah, yang penting secara pribadi dia berubah, dia bisa dorong anak-anak supaya bisa jadi pemimpin, dia bisa jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, lewat praktik-praktik seperti itu, perubahan yang muncul dari perilaku anak-anak, perubahan yang muncul dari hubungan antara anak-anak dengan guru, itu jadi semacam pemantik untuk kemudian ditiru, diduplikasi oleh teman-teman guru yang lain di sekolah tersebut. Jadi sebenarnya tidak harus jadi kepala sekolah, juga seorang guru penggerak bisa menjalankan perannya. Siap. Oke, ini yang terakhir Pak Mon, mungkin ada kata-kata penguatan untuk teman-teman guru baik yang penggerak maupun bukan penggerak di Kabupaten Kupang khususnya. Silakan Pak Mon. Siap. Bagi saya semua guru di Kabupaten Kupang adalah guru penggerak, karena saya percaya Bapak Ibu guru di Kabupaten Kupang sudah buat banyak hal yang berpihak pada murid. Hanya mungkin secara program mesti lewati seluruh tahapan proses untuk kemudian ikuti pendidikan, baru dapat sertifikat sebagai guru penggerak. Tapi secara fakta saya percaya Bapak Ibu guru di Kabupaten Kupang adalah guru penggerak saat ini. Nah, kita bisa praktikan hal-hal baik di dalam kelas, kita bisa dorong anak-anak supaya mereka berkembang sesuai dengan bakat dan minat, kita bisa penuhi kebutuhan belajar mereka dalam praktik pembelajaran yang kita selenggarakan. Itu sekaligus sudah menunjukkan bahwa kita adalah seorang guru yang menggerakkan, kita adalah guru penggerak. Siap.
Terima kasih Pak Mon. Dan Bapak Del Neonu meskipun belum mengikuti program pendidikan guru penggerak, ini adalah seorang guru penggerak yang sudah Baik, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Pak